Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, kelas 7 SMP Sunan Giri yang selalu dirahmati Allah. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Ya, kita semua berharap semua dalam lindungan Allah, kita dan keluarga kita diberikan Allah kesehatan, dijauhkan dari wabah dan musibah. Ya anak-anakku, tetap semangat pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu melanjutkan dari materi yang kemarin ya, ragam hias. Kalau kemarin mempelajari ragam hias geometris, sekarang mempelajari ragam hias flora, terus kemudian kita bahas fauna sedikit. Ya anak-anak, sebelum materi pembelajaran dimulai, mari kita membaca bacaan surat Fatihah agar dalam pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa menyerap apa yang dipelajari, kemudian anak-anak bisa praktek dengan sebaik-baiknya. Ya, mari kita baca surat Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Semoga Allah selalu membimbing kita semua sehingga menjadikan barokah bagi kita semua. Ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang motif ragam hias ya. Jadi yang B ya, pada bab 2 yang B yaitu motif ragam hias. Jadi saya sedikit mengulas dari apa yang sudah disampaikan pada minggu kemarin, yaitu tentang motif ragam hias. Ragam hias yaitu jenis-jenis ragam hias diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu geometris, flora, fauna, poligonal, dan figuratif. Ya, ini. Kemudian ragam hias flora. Nah, ini yang kita bahas adalah ragam hias flora. Ragam hias flora adalah jenis ragam hias yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai objek motifnya. Nah ini sebagai objek motifnya, yaitu sebagai bahan atau media untuk digambar. Nah ini anak-anak. Kemudian contoh ragam hias flora adalah pepatraan, kekarangan, dan keketusan. Nah ini nanti akan dijelaskan satu persatu apa itu pepatraan, kemudian kekarangan, dan keketusan. Mari kita lanjut. Ya ini anak-anak. A yaitu motif pepatraan. Nah, ini pepatran adalah ornamen yang identik ya, diambil dari tanaman yang merambat seperti labu, pare, timun yang biasanya menumpang pada pohon-pohon besar sebagai pagar rumah. Nah, ini. Atau tanaman yang berupa sulur-sulur yang menjalar seperti misalnya dibakar-bakar. Nah, itu yang dibuat sebagai model atau ide dalam merancang atau menggambar pepatran. Tanaman ini oleh seniman pada zaman itu, pada zaman dulu ya, diubah menjadi sebuah karya seni berupa pengulangan, baik secara melingkar atau lurus. Jadi anak-anak, jadi cukup menarik sekali tentang motif pepatran ini ya. Jadi pada zaman dulu itu sudah ada motif-motif yang dirancang kemudian dibuat dijadikan ragam hias. Ya,
Nah, itu ya. Kemudian untuk objek atau bentuknya berupa pengulangan baik secara melingkar maupun lurus. Nah, ini anak-anak. Jadi ini ada bentuk melingkar ya. Lurus kemudian melingkar. Kemudian ini dari bentuk diambil dari bentuk-bentuk daun, sulur. Nah, ini. Jadi bisa berbentuk semacam ini. Kalau ini gambarnya ini yang kanan ini adalah ragam hias berbentuk ukiran. Biasanya ini anak-anak ada di pura maupun rumah-rumah adat di Bali. Jadi ciri khasnya seperti ini ya. Mari kita lanjutkan. Yang B, motif kekarangan. Kekarangan dapat didefinisikan sebagai bentuk ragam hias tradisional Bali. Nah, jadi ini yang banyak ciri khas karangan adalah di daerah Bali dan daerah lain juga ada unsur-unsur semacam ini juga ada. Maksudnya kekarangan itu adalah pengarangan yang karangan itu mengambil ide ya, dari bentuk-bentuk makhluk hidup yang sering dijumpai di tempat tersebut. Nah, ini ya. Ini anak-anak. Dan makhluk hidup ini diambil dari bagian-bagian tubuh. Jadi yang menarik itu apa? Misalnya pada burung Raja Wali misalnya ya. Kemudian kepala sama paruh itu kelihatan menarik sekali. Nah, ini dijadikan tiruan atau contoh dalam motif ragam hias kekarangan. Nah, ini anak-anak. Kekarangan menampilkan suatu bentuk hiasan dengan suatu karangan yang berusaha mendekati bentuk-bentuk misalnya flora dan fauna yang ada dengan penekanan bagian-bagian keindahan. Nah, itu tadi ya. Jadi baik berupa flora maupun fauna itu diambil sebagian yang kelihatan menarik dan indah dijadikan contoh atau objek motif kekarangan. Nah, ini saya lanjut. Seperti jenis keketusan atau pepatraan, jenis kekarangan sangat banyak ditemukan dalam ragam hias tradisional Bali. Nah, jadi di Bali itu anak-anak, mungkin ada anak-anak yang sebagian sudah pernah ke Bali ya, melihat-lihat. Jadi di sudut-sudut tempat atau tempat pariwisata misalnya di daerah pura-pura, kemudian bangunan-bangunan tradisional itu sangat banyak sekali tentang ragam hias ya, kekarangan maupun pepatraan tadi. Nah, ini ya, karena di sana itu daerah yang budaya seninya cukup lama, terus kemudian lestari hingga sekarang. Nah, ya. Kita lanjutkan. Dalam arsitektur rumah tinggal tradisional Bali, kekarangan umumnya menempati bidang-bidang tonjolan terutama di sudut-sudut bangunan. Nah, jadi pada pojok atau sudut bangunan itu biasanya ada motif ragam hias, motif kekarangan, bisa berupa ukiran maupun patung ya, yang mempunyai ciri khas motif kekarangan. Nah, ini coba sekarang kita lihat, kita amati. Nah, ini jadi ini anak-anak, ini letaknya ada di pojok atau sudut suatu bangunan. Nah, biasanya ini yang banyak adalah di pojok atau sudut pura atau rumah-rumah tinggal di Bali, adat Bali. Nah, ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Itu contohnya. Ya.
Saya kira paham anak-anak ya. Kita lanjutkan yang C, yaitu motif keketusan. Nah, apa ini motif keketusan? Mari kita bahas. Motif keketusan dibuat dengan cara membuat salah satu bagian dari suatu flora. Nah, suatu flora. Bagian flora yang biasa ditiru adalah bunga, sulur, dan daun. Nah, itu ya anak-anak. Jadi anak-anak masih ingat ya istilah flora, fauna. Flora itu apa, fauna apa ya. Kalau lupa coba dibuka kembali bukunya. Kemudian anak-anak pelajari bisa dari media-media lain untuk memantapkan materi pembelajaran prakarya ini bahwa perlu sekali untuk kalian pelajari dan dipahami ya, sebagai sumber pengetahuan. Kemudian anak-anak, tiruan itu dibuat secara berulang-ulang dan ditambahkan bentuk-bentuk indah lainnya sesuai kreasi sang seniman. Nah, maksudnya pengulangan itu bagaimana anak-anak? Nah, ini misalnya contoh pada ukiran. Jadi pada ukiran ini adalah idenya itu dari daun atau sulur. Jadi sulur itu ada yang melingkar itu anak-anak ya. Nah, misalnya pada batang labu misalnya, itu ada sulur-sulurnya yang melingkar seperti pir gitu ya ini. Jadi ini idenya dari situ. Nah, ini satu gambar, satu bentuk gambar, satu, kemudian diulang lagi 2, 3 dan seterusnya. Ini maksudnya keketusan di situ. Jadi motif keketusan dibuat dengan membuat salah satu bagian dari suatu flora. Nah, ini diambil dari sulurnya. Kemudian ini juga, ya ini juga sulurnya dibuat seperti ini, ya bagus sekali. Ya ini, jadi ini contoh yang ini adalah sulur dibuat seperti bentuk-bentuk berpilin, ya. Kemudian ada daunnya. Nah, ini dipadukan menjadi satu, menjadi suatu bentuk karya yang indah dan menarik. Nah, ini misalnya ini ya. Ini ada pada bunga. Jadi kelopanya itu digambar, diambil sebagian yang menarik, ya, kemudian digambar menjadi ragam hias. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini tadi pembelajarannya dalam hal ragam hias flora. Jadi ada ragam hias flora, kemudian dibahas sedikit. Jadi ada binatang misalnya, bentuk ragam hias. Nah, ini ragam hias kekarangan, dan kemudian motif keketusan. Nah, sekarang anak-anak dalam pembelajaran pada hari ini juga ada praktek. Jadi nanti silakan kalian pelajari di Edmudu. Jadi tentang penugasannya. Jadi anak-anak nanti bisa membuat ragam hias flora, ya. Jadi di situ anak-anak ada dua contoh. Tapi anak-anak tidak harus membuat persis seperti itu, ya. Boleh anak-anak mencari melalui media lain. Carilah seluas-luasnya ide-ide, baik itu anak-anak mencari contoh lewat lewat Google, kemudian lewat majalah, koran, buku paket dan lain-lain. Coba cari dari banyak sumber agar anak-anak bisa menambah wawasan. Ya. Ini anak-anak alat untuk praktek menggambar, alat media menggambar ragam hias, beberapa bahan dan alat menggambar ragam hias flora. Ya, pensil, spidol, krayon, cat air. Anak-anak bisa memilih dari salah satu, ya. Memilih satu di antara beberapa
pilihan. Jadi misalnya anak-anak punya cat air yang lama tidak terpakai, bisa dipakai untuk praktek ya. Ada krayon, nah, krayon bisa dipakai. Kemudian spidol warna dipakai juga bisa. Ya anak-anak. Ya anak-anak, setelah ini kalian saya tunjukkan tutorial ya, membuat ragam hias, menggambar ragam hias flora. Jadi campuran antara flora dan bentuk beberapa bentuk yang lainnya ya. Coba setelah ini Anda simak dan pelajari, nanti anak-anak bisa agar berpraktek bisa lebih mudah ya. Ya anak-anak, ini adalah menggambar ragam hias ya. Ini kan menggambarnya pakai spidol, tapi ini anak-anak diawali membuat sketsanya dulu. Jadi garis-garis ini ya diawali dulu memakai pensil. Jadi pensil ini digambar dulu tipis-tipis, kemudian baru dipertebal pakai spidol. Nah, ini. Jadi alat yang digunakan adalah penggaris, pensil, kemudian spidol. Nanti setelah ini diberi warna ya, diberi warna. Saya lanjutkan, percepat ya. Jadi ini tadi ya bentuk yang pertama dari tengah, sisi tengah digambar dulu, kemudian samping ya, dari samping kanan dan samping kiri. Nah ini jadi beberapa sudut sudah terisi gambar. Mulai kelihatan ragam hiasnya. Nah ini anak-anak ya, masih terlihat samar-samar sketsanya dari pensil ya. Jadi tidak perlu tebal-tebal kalau nanti anak-anak berpraktek untuk membuat sketsa. Agar apa? Agar nanti tidak kesulitan dalam menghapus pensilnya, itu tidak kesulitan. Nah ini ya. Jadi anak-anak ada beberapa cara dalam menggambar ragam hias. Bila bentuknya seperti ini ya, jadi ada kanan kiri imbang, itu anak-anak bisa dimulai dari tengah. Jadi garis yang paling tengah diukur kanan dan kiri. Jadi diambil tengah-tengahnya. Misalnya dari kanan ini ukurannya misalnya 15 cm ya, diambil tengah. Kemudian ke kiri bisa diambil 15 cm juga. Atau boleh anak-anak melipat. Jadi melipat bu gambar dilipat. Plek ini ya. Kemudian di dari lipatan tadi diberi tanda, itu sudah menjadi tengah-tengah dari buku gambar. Nah itu kalian bisa dijadikan acuan untuk membuat garis tengah. Nah ini yang sudah mulai diwarnai ya. Jadi tadi garis tepinya pakai spidol sudah terisi semua, baru diberi warna. Nah kemarin anak-anak sudah ada yang beberapa sudah ada yang berpraktek seperti ini ya. Cuma ini untuk lebih detailnya kalian bisa pelajari lagi ya. Nah ini alat yang digunakan ya, medianya menggunakan
spidol berwarna. Ini boleh anak-anak pakai krayon nanti, boleh pakai krayon atau pensil warna, boleh. Ya. Nah, ini anak-anak bila nanti berpraktek itu lebih indah dan lebih menarik bila bagian-bagian ini ya, misalnya ornamennya ini diisi dengan warna. Boleh diberi beberapa macam warna. Satu ornamen ini misalnya anak-anak bisa membuat warna yang terang dulu bloknya ya, keseluruhannya, kemudian diberi warna gelap pada tepi atau pinggirnya. Nah, itu ya. Saya kira anak-anak bisa sudah, hanya yang bisa ya, dari siswa-siswi kelas 7 ini ya. Saya lanjutkan. Jadi biar waktunya efektif. Nah, setelah diberi warna pada ornamennya, kemudian backgroundnya terserah ini semacam ini backgroundnya warna gelap. Apabila anak-anak menginginkan warna yang terang, boleh silakan Anda berkreasi dengan sesuka hati. Yang penting dalam mengerjakan itu enjoy, tidak merasa terbebani. Ya, itu anak-anak ya. Nah, ini sudah mulai dibuat blok backgroundnya. Nah, itu ya. Jadi tidak harus dipakai background semua. Misalnya tengah ini dipakai putih saja, sebagian yang atas dan bawah itu yang di blok pakai warna gelap. Tidak harus warna hitam, bisa warna coklat, hijau tua, biru tua, dan lain-lain. Nah, ini supaya tidak kosong anak-anak ya, warna putih polos dibuatkan garis-garis. Nah, itu bagus sekali ya. Ya, itu anak-anak ya. Ya anak-anak, tadi materi pembelajaran sejak awal, jadi penjelasan, kemudian ada tutorial menggambar ragam hias flora ya, dan bentuk-bentuk geometris. Nah, itu anak-anak, nanti untuk penugasan saya sudah membuat formatnya penugasan tersebut. Jadi anak-anak tinggal mempelajari dengan baik, kemudian anak-anak bisa mempraktekkan ya. Ya anak-anak, saya sedikit berpesan pada kalian bahwa pada situasi seperti ini ya, di musim pandemi ini memang semuanya merasakan ya, susah dan senangnya sama ya, dimanapun, di lingkungan kita, di tempat-tempat yang jauh, di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tetapi anak-anak dengan beradaptasi, kemudian anak-anak terus selalu punya niatan untuk maju, maka semuanya akan mudah teratasi ya. Jadi anak-anak, dalam pembelajaran seni dan budaya ini saya ya seperti ini anak-anak ya, seolah-olah kalian itu hadir di depan saya. Saya menganggap sangat dekat sekali kalian ada di di benak Pak Zumi, itu kalian sangat dekat ya, seolah-olah kalian ada di sini. Nah, itu saya merasa kalian mengikuti semuanya ya. Ya, itu anak-anak. Jadi pembelajaran agar bisa bagus hasilnya, itu yang terpenting adalah niat ya. Kemudian ada niat,
ada keinginan setelah itu anak-anak bisa praktek dengan senang hati. Nah, jadi beda anak-anak mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan rasa senang dengan keterpaksaan. Kalau rasa senang itu sudah seolah-olah tidak bermain-main, tidak melakukan suatu pekerjaan yang berat. Nah, kemudian karena senang, ya hasilnya akan maksimal dan bagus. Ya itu anak-anak ya, itu anak-anak ya. Jadi apabila ada anak-anak yang merasa kesulitan dalam belajar menggambar ragam hias dan menggambar bentuk-bentuk yang lain, itu tumbuhkan rasa senang dulu. Toh nanti misalnya kalian ada anggapan seperti ini, apa saya itu tidak hobi menggambar, saya tidak bakat menggambar. Nah, ini anggapan-anggapan seperti ini harus kalian hilangkan. Coba ya. Coba anak-anak begini. Jadi menggambar itu adalah modal dasar seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang sifatnya keterampilan tangan. Ya, keterampilan tangan. Misalnya anak-anak ya, jadi para arsitektur, kemudian para perancang-perancang yang terkenal itu modal awalnya adalah melakukan skill tangan ini diasah ya, diasah kemudian seterampil mungkin, awalnya dari keterampilan tangan ini, kemudian dipadu dengan ide itu bisa mencari contoh dari alam maupun contoh-contoh yang lain, sehingga bisa dari ide-ide itu diterapkan pada suatu bentuk karya seni ya. Arsitektur, kemudian bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, kemudian misalnya peninggalan candi-candi, itu adalah awalnya dari keterampilan tangan, mengasah tangan ini supaya terampil. Nah itu, jadi anak-anak mulai sedikit demi sedikit dibiasakan untuk melatih ya menggambar, menulis ya. Nanti fungsinya anak-anak sangat banyak sekali, meskipun di era digital seperti ini ya. Anak-anak sekarang hidup di era digital. Pak, saya nanti bisa pakai laptop, pakai komputer yang canggih merancang. Jangan lupa anak-anak nanti ya. Jadi kalian masih kelas 7 diberikan wawasan nanti agar kelas 8, kelas 9-nya sudah siap semuanya. Nah, ini ya. Jadi banyak latihan. Jadi nanti anak-anak dalam pembelajaran seni dan budaya ini ya dikembangkan lagi. Jadi latihannya pakai tangan dulu, kemudian setelah tangannya terampil, terbiasa, terasah ya dengan baik, maka anak-anak memegang mouse di laptop ataupun di komputer dan lain-lain, mau mendesain, membuat tulisan, terus merancang macam-macam, itu akan lebih lebih efektif dan lebih bisa ada unsur keindahannya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap selalu bersemangat dalam pembelajaran ya, pelajaran apapun, seni budaya dan pelajaran-pelajaran yang lain ya. Jadi selamat untuk kalian. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.